Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu sistem pendidikan di Inggris. Sistem pendidikan di Inggris dibagi berdasarkan 4 negara yang tergabung di dalamnya, yaitu yang pertama ada England, yang kedua ada Skotlandia, yang ketiga ada Wales, dan yang keempat ada Irlandia Utara. Di mana setiap negara ini memiliki sistem pendidikan terpisah di bawah pemerintahannya masing-masing. Termasuk pemerintahan Inggris bertanggung jawab atas England, sedangkan pemerintahan Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara bertanggung jawab terhadap sistem pendidikan di negaranya masing-masing. Secara singkat mengenai sistem pendidikan di Inggris, pada umumnya dibagi menjadi beberapa jenjang berdasarkan umur. Yang pertama ada pendidikan pra-primer atau pre-primary education, di mana di sini anak usia 3-4 tahun. Yang kedua ada pendidikan primer atau primary education, usia 4-11 tahun. Di sini anak tidak ada ujian kecuali anak usia 7 tahun diharuskan menempuh ujian kemampuan penekanan pada belajar secara praktikal dibanding menghafal. Yang ketiga ada pendidikan sekunder atau secondary education, usia 11-16 tahun. Umumnya siswa setelah menyelesaikan pendidikan sekunder lalu mengambil ujian General Certificate of Secondary Education atau GCSE untuk kemudian melanjutkan ke pendidikan lanjutan atau further education selama 2 tahun. Yang keempat ialah pendidikan lanjutan atau further education usia 16-18 tahun, di mana umumnya siswa setelah mendapatkan nilai GCSE di Inggris mengambil kualifikasi AS atau Advanced Subsidiary level yang kemudian dilanjutkan dengan A-level yang dapat diambil di sekolah yang sama atau Sixth Form College atau Further Education College. A-level biasanya dipakai sebagai syarat melanjutkan pendidikan ke universitas. Selain A-level terdapat beberapa pilihan lain seperti kualifikasi Business and Technology Education Council atau BTH, International Baccalaureate atau IB, dan Cambridge Pre-U dan sebagainya. Termasuk pilihan melanjutkan ke berbagai sekolah tinggi kejurusan. Bagi yang memilih sekolah kejurusan dan ingin memasuki lapangan kerja dengan lebih cepat, mereka dapat mengambil pendidikan kejuruan vokasional. Yang kelima ialah pendidikan tinggi atau higher education, di mana di sini mulai dengan 3 tahun pendidikan setingkat sarjana atau bachelor's degree. Kemudian pendidikan pasca sarjana dimulai dengan pendidikan tingkat master yang biasanya dapat ditempuh dalam waktu 1 tahun. Tingkat pendidikan tertinggi di tahap ini adalah tingkat pendidikan dokter yang setidaknya ditempuh selama 3 tahun. Pada dasarnya, sekolah-sekolah di Inggris menanamkan sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri. Hal ini dilakukan untuk membentuk kedaulatan sendiri atau self-government. Sikap ini memberikan kebebasan pada siswa untuk mengatur sekolahnya sendiri secara kolektif dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Dengan metode tersebut diharapkan siswa menjadi pribadi yang mandiri pada saat dewasa nantinya. Corak sistem pendidikan di Inggris dapat dikatakan sekolah di Inggris ini lebih mementingkan spesialis keahlian dan keterampilan dalam berbagai lapangan hidup sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Dengan sistem ini, maka cara yang tepat untuk memperdalam ilmu adalah dengan melalui penjurusan. Pengembangan bidang teknologi praktis tingkat menengah dan teknologi akademis di tingkat akademi dan perguruan tinggi benar-benar telah dimulai secara terarah pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Pengarahan demikian akan mempermudah siswa-siswa untuk memilih langsung terjun ke dunia kerja atau meneruskan ke tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan demikian, pola pengembangan pendidikan dalam sistem pendidikan di Inggris adalah dengan menggunakan pola pre-systematik. Pemerintahan di Inggris juga memberikan otonomi bagi organisasi keagamaan
yang ingin mendirikan sekolah dengan cirinya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan demokratisasi dalam pendidikan. Meskipun demikian, pemerintah berhak mengawasi dan mencampuri bila perlu. Campur tangan pemerintah hanya sebatas pada tingkat dasar dan menengah, sedangkan untuk universitas baik negeri maupun swasta merupakan lembaga otonom yang bebas dari campur tangan pemerintah. Baik, sekian materi pertama yang dapat saya sampaikan. Saya lemparkan lagi ke pemateri yang kedua. Kepada pemateri yang kedua, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Atnya Arvita Safitri. Saya akan membahas tentang problematika pendidikan di Inggris. Yang pertama, bagaimana hubungan antara pendidikan dan pekerjaan sebagaimana menyiapkan peralihan dari sekolah ke dunia kerja. Orang Inggris tuh masih merasa belum puas tentang adanya keharusan hubungan antara sekolah dengan kebutuhan praktis bagi siswa-siswanya dalam memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, hubungan antara dunia kerja lebih dipererat, meskipun tugas pokok sekolah yang menurut pandang mereka itu bukanlah memberikan pendidikan kekaryaan yang berkaitan dengan lapangan kerja di perusahaan-perusahaan semata. Selanjutnya, ketertarikan dengan pendidikan sepanjang hayat. Masalah yang harus dipecahkan adalah bagaimana cara pendidikan sepanjang hayat ini dapat dilaksanakan secara merata kepada orang lanjut usia atau dewasa yang pada masa kanak-kanaknya tidak mendapatkan pendidikan. Pada saat ini di Inggris sedang digalakkan pendidikan bagi orang tua atau dewasa dengan menggunakan kelas-kelas yang ada. Konsekuensinya adalah guru-gurunya harus dipersiapkan secara khusus dengan mengadakan pelatihan dan penataran yang menggunakan biaya cukup besar dalam waktu yang relatif sangat singkat. Selanjutnya, pengembangan sarana pendidikan. Pengembangan fasilitas atau sarana pendidikan ini akan memerlukan banyak biaya, terutama jika dijalankan dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala bidang pendidikan. Pesatnya kemajuan teknologi tersebut di satu pihak lain akan mengurangi tenaga guru itu sendiri, yakni banyak guru-guru yang menganggur. Tetapi di pihak lain, apabila fasilitas tersebut dikurangi, maka akan menimbulkan hambatan belajar bagi siswa dan juga membatasi pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Selanjutnya, perubahan demografis, yaitu sebagai akibat dari menurunnya angka kelahiran. Dampaknya akan dirasakan oleh pendidikan menengah, pendidikan lanjutan, dan pendidikan tinggi. Beberapa institusi pendidikan terpaksa ditutup untuk digabungkan untuk mencegah pembiayaan yang tinggi karena akan sangat banyak jumlahnya institusi kecil dengan jumlah murid yang sangat sedikit. Selanjutnya, kurikulum. Dengan menurunnya jumlah murid di tingkat pendidikan menengah, maka sejumlah mata pelajaran minor terancam tidak diajarkan, seperti bahasa asing kecuali bahasa Perancis. Kemudian yang terakhir yaitu masalah lain yang dihadapi pendidikan Inggris adalah adanya tuntutan dari pemimpin Islam di Inggris agar diadakannya segregasi sekolah bagi anak-anak muslim, terutama bagi anak-anak wanita. Sejauh tuntutan tersebut namun tidak dapat dilaksanakan karena Inggris sudah sejak lama menggunakan sistem pendidikan yang disebut dengan co-education atau menggabungkan pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan atau dalam satu sekolah. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, kebijakan pendidikan Inggris. Pada sekolah atau pembentukan kurikulum di Inggris, tidak ada kurikulum yang ditentukan secara nasional. Akan tetapi, badan-badan yang mengurus ujian serta yang mengawasi General Certificate of Education menghendaki kesamaan kurikulum pada tingkat sekolah menengah setiap daerah. Di samping itu, LAS juga mempunyai inspektur, penasehat, dan perencana
rencana sendiri untuk membantu sekolah yang berada di bawah wewenangnya. Dan LEAS juga membentuk pusat pertemuan guru-guru sebagai tempat bagi mereka untuk bekerja, menyusun dan mengembangkan kurikulum, serta kegiatan in-service training. Perubahan kurikulum akan selalu melibatkan banyak pakar yang sungguh berkompeten di dalam bidangnya. Mereka menjunjung tinggi warisan tradisi keilmuan mereka yang sangat kuat dan berakat. Materi pelajaran pokok yang mereka anggap bagus sejak 100 tahun lalu akan dipertahankan sampai kapanpun. Dalam laporan itu, disarankan kurikulum yang lebih rasional dan struktur yang lebih sederhana dengan pilihan yang lebih terbatas. Kemajuan melalui sekolah tergantung terutama pada umur, bukan pada keterampilan sebagai hasil belajar. Tidak ada sistem kelas. Pada umumnya, anak-anak bergerak pindah dalam sistem bersama-sama dalam kelompok anak yang sebaya. Sistem pendidikan di Inggris tidak ada ujian akhir, akan tetapi murid-murid pada tingkat sekolah menengah boleh mengambil berbagai mata pelajaran untuk memperoleh sertifikat pendidikan menengah atau sertifikat yang lebih menuntut kemampuan akademik, yaitu GCE pada level O. Dan nilai tertinggi pada CSE diakui mempunyai standar yang sama, dan nilai ini memenuhi syarat untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi. Selama ada pendidikan, guru-guru dapat mengambil spesialisasi dalam bidang-bidang tertentu atau dalam tingkat, misalnya sekolah dasar atau sekolah menengah. Para pejabat ini merasa perlu dan memberikan perhatian besar terhadap pengkajian yang sistematis tentang pendidikan. Dengan pendekatan ilmiah atas pengkajian yang difokuskan pada psikologi, sejarah, dan studi perbandingan. Penelitian pendidikan berdampak pula terhadap sistem pendidikan umumnya pada masa pembangunan pasca perang sesudah 1945 dengan mendirikan Yayasan Penelitian Pendidikan Nasional pada tahun 1974 dengan bantuan dana dari LEAS. Penelitian pendidikan dalam perkembangan mengambil banyak disiplin ilmu seperti ilmu jiwa, falsafat, sejarah, dan sosiologi. Pendidikan yang terbesar adalah Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, memberikan prioritas pada penelitian yang berkaitan dengan kebijakan. Belanja pendidikan dan ilmu pengetahuan tahun 1990 kurang lebih 14,1%. Pemerintah menganggar sebagian besar pembiayaan pendidikan yang dibelanjakan oleh LEAS. Bagian tersebar pengeluaran sekolah adalah untuk gaji guru-guru. 70% dari belanja keseluruhan. Dana untuk biaya pendidikan guru disalurkan melalui program LEA dan digunakan menurut prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Tersedia dana untuk pendidikan guru-guru yang bertugas mengajar para imigran. LEAS juga menerima dana dari sumber lain sekitar 50%, dan dana itu digunakan sendiri oleh LEAS untuk pendidikan di wilayahnya. Sekian materi ketiga yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.